Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar bersama dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 semua jurusan. Kemarin sudah kalian catat, kalian rangkum materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sana ada pengertian iman, khususnya iman kepada kitab Allah, nama-nama kitab suci Allah, perilaku aplikatif dari iman kepada kitab Allah. Nah, nanti di sini Bapak akan menjelaskan tentang ketiga poin ini. Yang pertama tentang pengertian iman, yang kedua tentang nama-nama kitab suci, dan yang ketiga tentang perilaku adaptif dari iman kepada kitab Allah. Arti iman. Iman itu artinya secara bahasa yaitu yakin, percaya. Sedangkan iman secara istilah itu memiliki arti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan tindakan atau perilaku. Arti iman kepada kitab Allah. Secara bahasa, kitab itu memiliki arti kataba, yang artinya menulis. Sedangkan kitab secara istilah itu memiliki arti wahyu atau kalam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada malaikat Jibril atau Ruhul Kudus kepada nabi dan rasulnya, yang terkumpul menjadi buku untuk pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi perbedaan antara kitab dengan buku itu letaknya pada fungsinya. Kitab memang pada dasarnya artinya adalah buku, tapi secara istilah di sini kitab di sini adalah buku yang dijadikan untuk pedoman hidup manusia, yang asal muasalnya dari kalam atau firman Allah, diwahyukan kepada malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya. Bentuknya bisa berupa bisikan, bisa berupa gemerincing seperti lonceng, dan juga bisa berupa dari pelepah kurma, daun lontar, atau dari kulit unta. Selanjutnya arti iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala berupa larangan dan perintah untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Nah, mengapa di sini saya garis tebal atau saya tulis tebal wahyu Allah? Wahyu Allah itu yang seperti apa? Kita cek pada slide berikutnya bahwa wahyu Allah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu suhuf. Suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul berbentuk lembaran-lembaran. Nah, di sini menurut Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa suhuf yang diberikan oleh Allah itu ada di dua nabi, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Selanjutnya kitab. Nah, di sini kitab merupakan firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul, yang ditulis dalam lembaran-lembaran dan telah dibukukan. Bedanya dengan kitab, dengan suhuf, kalau kitab dibukukan atau dikumpulkan menjadi satu, lalu dijadikan pedoman untuk umat pada masing-masing nabi. Dalilnya tentang iman kepada kitab Allah, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Dari ayat tersebut kita tarik kesimpulan bahwa perintah Allah kepada umat muslim itu yang pertama adalah beriman kepada Allah, Rasul, dan kitab, yaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Barang siapa yang ingkar kepada Allah atau yang tidak percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan tidak percaya kepada kitab-kitab Rasul hari akhir, maka orang tersebut adalah orang yang tersesat sangat jauh. Dolalam ba'ida. Sudah dolalam ba'ida, tersesat yang sesatnya sangat jauh. Ini yang menunjukkan sesat yang sangat jauh yang saya lingkari ini. Nah, kitab terdahulu itu apa saja? Yang pertama adalah Taurat. Taurat ada yang menyebutkan dengan nama Torah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa, yaitu ada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Nah, kitab ini berbahasa Ibrani. Turun pada abad 15 sebelum Masehi, turunnya di Bukit Sinai. Nah, kitab Taurat sendiri memiliki 10 perintah Tuhan, atau isinya itu 10 perintah Tuhan. Yang pertama, perintah untuk mengisahkan Allah atau tauhid. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu, hari Sabat. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh,
larangan berbuat zina. Yang ke-8, larangan mencuri. Yang ke-9, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, yang ke-10, isi dari Taurat adalah larangan mengambil hak orang lain. Dari 10 ini, Nabi Musa menyampaikannya kepada masyarakat atau kaum Bani Israel yang pada saat itu masih berada di kesesatan, yaitu mereka banyak yang menyembah patung, menyembah berhala, ada yang menganggap orang-orang tersebut, ada sekelompok orang yang menganggap bahwa mendewakan atau mentuhankan manusia, yaitu pada saat itu adalah kisahnya Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Lalu banyak perzinahan, yaitu kumpul kebo, terus ada juga yang hamil di luar nikah, lalu banyak juga membunuh sesama, bahkan memperkosa orang tuanya, lalu menjadi saksi palsu, mencuri, mengambil hak orang lain yaitu berupa budak, diperbudak, lalu ada memecah belah umat. Nah, di sana kitab Taurat memerintahkan untuk melarang semuanya itu. Lalu yang kedua adalah Zabur. Zabur atau disebut dengan Mazmur atau Pasca, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Nah, Zabur di sini berbahasa Kipti, beda dengan tadi Taurat bahasanya Ibrani. Untuk Zabur tadi Taurat berbahasa Ibrani, untuk Zabur berbahasa Kipti. Turunnya pada abad 10 sebelum Masehi, tepatnya di kota Palestina atau di Palestina. Isi dari kitab Zabur apa saja? Yang pertama adalah doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Kitab Zabur juga berisi kumpulan syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur di sini kitab Zabur saya tebali tidak berisikan hukum-hukum atau aturan syariat, karena aturan syariat yang dibawa Nabi Daud sama dengan aturan syariatnya Nabi Musa. Itu masih ada kesinambungan antara kitab Zabur dengan kitab Taurat. Lalu yang ketiga adalah Injil atau Bible atau disebut juga dengan Alkitab. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel berbahasa Suryani. Jadi Injil bahasanya adalah bahasa Suryani. Munculnya Injil atau diterimanya Injil oleh Nabi Isa adalah pada awal abad 1 Masehi di kota Yerusalem. Lalu apa saja isinya? Yang pertama, penjelasan sekaligus petunjuk tentang kebenaran-kebenaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ajakan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, membenarkan apa saja yang ada telah diterangkan di dalam kitab Taurat. Yang keempat, menerangkan hukum yang tidak ada pada kitab Taurat sekaligus mengamandemen atau menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat yang tidak dinilai tidak relevan dengan pada masa itu. Lalu yang terakhir, menjelaskan tentang kabar gembira bahwa akan diputusnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kaum muslimin berbahasa Arab. Awal mula turunnya Al-Quran yaitu pada abad 7 Masehi. Terus turunnya di Gua Hira yaitu di Mekah. Apa saja isi dari Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran berisi tentang akidah.
Akidah itu apa? Berisi tentang akidah, tauhid, pengesaan Allah. Terus yang kedua, berisi tentang ibadah, yaitu tentang fikih ibadah, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Yang ketiga berisi tentang akhlak, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada sesama manusia, kepada makhluk hidup, ada toleransi dan lain sebagainya. Yang keempat ada muamalah. Di dalam Al-Quran diterangkan larangan riba, ada juga diterangkan cara tolong menolong, tasyamu atau gotong royong. Lalu di Al-Quran juga diterangkan tentang sejarah, tarikh, ada sejarah Nabi Musa dengan kaum Bani Israel, ada sejarah Nabi Muhammad, ada sejarah Nabi Yusuf, ada sejarah Nabi Daud dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Di Al-Quran diterangkan ilmu pengetahuan, contohnya apa? Astronomi, pergantian siang dan malam, lalu ada juga perkawinan, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab lainnya, yang pertama, Al-Quran itu sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Otomatis kalau pembenar berarti penyempurna. Nah, penyempurna dari kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Lalu yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Apa sih mukjizat abadi? Al-Quran bisa dijadikan asyifa, dijadikan obat. Ketika kalian sedang gundah atau galau dengan membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi bahagia. Ketika ada permasalahan dengan Al-Quran, maka membaca Al-Quran atau mendengarkan lantunan Al-Quran, hati menjadi tenang. Lalu Al-Quran terjamin murni keasliannya. Kenapa Al-Quran terjamin murni keasliannya? Karena sudah jelas keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Kenapa disebut universal? Karena Al-Quran berlaku selamanya dan untuk seluruh umat manusia. Adapun umum, itu berarti bahwa Al-Quran memuat seluruh aspek bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Lalu yang kelima, Al-Quran sebagai fasilitas ibadah. Tentu dengan membaca Al-Quran, setiap hurufnya akan dihitung dengan kebaikan, setiap hurufnya dihitung dengan pahala, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. Ada ilmu astronomi, yaitu pergantian siang dan malam. Ada ilmu biologi, yaitu tentang perkawinan. Ada ilmu geografi, yaitu tentang kilat yang menyambar, gempa bumi. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah, yang pertama menjaga kemurnian dari Al-Quran, tidak mengotak-atik Al-Quran, biarkan Al-Quran itu murni. Terus yang kedua, muliakan kitab suci Al-Quran dengan mengamalkan kandungannya, yaitu ketika kita membaca, melihat atau meresapi kandungan ayatnya lalu kita lakukan, itu merupakan amalan dari memuliakan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menunjukkan kebenaran dalam bertindak. Ketika kita akan melakukan sesuatu,
maka kita berpedomannya atau berkiblatnya pada Al-Quran. Nah, itu merupakan salah satu juga bentuk aplikatif dari cerminan iman kepada kitab Allah. Yang terakhir, berusaha untuk memahami dan mempelajari isi dari Al-Quran, yakni dengan membaca dan mengkaji. Selalu membaca Al-Quran ayat demi ayat, lalu selain membaca juga melihat artinya. Apa sih arti dari Quran surat Yunus ayat 30, apa arti dari surat Taubah ayat 9, Al-Maidah ayat 3, dilihat semuanya. Nah, itu merupakan wujud dari aplikatif cerminan iman kepada kitab Allah. Nah, jangan lupa minggu depan ulangan harian untuk bab 2 ini. Silahkan untuk kali ini tidak ada tugas. Tugas kalian hanya melengkapi tugas 1, tugas 2, tugas rekaman, tugas 3 kalian yang sudah saya buatkan folder tema, yaitu di tugas 1 terlambat, tugas 2 terlambat, tugas 3 terlambat, rekaman terlambat. Silahkan untuk lengkapi semua tugas-tugas kalian. Ulangan harian berbentuk pilihan ganda 30 soal dari materi bab 2, durasi 40 menit, dimulai pukul 7.50 sampai dengan 8.30. Jam 7 kalian sudah siap untuk mempersiapkan mungkin sinyal atau baterai HP atau mempersiapkan buku. Silahkan, selamat belajar dan tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi bab 2 LKS. Bagi yang memiliki LKS, silakan pelajari soal-soal yang ada di LKS. Demikian yang dapat kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.